Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan bisa, kawan bincang sehat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dan bahagia tentunya. Berjumpa lagi dengan saya Esti yang akan menemani kawan bisa untuk beberapa waktu ke depan di dalam acara podcast Bisa Sehat, Bincang Santai seputar kesehatan. Stay tune ya, karena akan ada banyak sekali informasi-informasi yang menarik seputar kesehatan. Jangan lupa dukung podcast kami dengan like, komen, dan subscribe. Bisa Sehat kali ini akan membahas tentang kesehatan gigi dan mulut. Sesuatu yang mungkin kita anggap sepele dan banyak sekali di antara kita yang kerap kali abai bahwa kesehatan gigi dan mulut itu penting. Kawan bisa perlu ketahui bahwa menurut Riskesdas, riset kesehatan dasar pada tahun 2018 menunjukkan bahwa hampir 60% penduduk Indonesia mengalami masalah gigi dan mulut. Dan dari 60% itu hanya 10% yang mendapatkan pelayanan medis. Nah, prevalensi yang sangat tinggi terutama pada anak-anak yang mengalami gigi berlubang. Kawan bisa pasti ingin tahu bagaimana cara merawat gigi yang benar. Apa yang bisa kita lakukan untuk pencegahan gigi berlubang? Mari kita upas tuntas. Bersama narasumber kita hari ini sudah hadir bersama kita Dokter Gigi Primawati Diah Rohmayani. Halo dokter, apa kabar? Halo Mbak Esti, alhamdulillah baik. Ya, jadi kawan bisa dokter Prima ini, manggilnya dokter Prima ya dok ya? Iya boleh dokter Prima. Iya, jadi dokter Prima ini adalah dokter gigi baru yang akan mulai bertugas bulan Juni mendatang ya dokter ya? Iya. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang kesehatan gigi dan mulut nih dok ya. Jadi kawan bisa pasti ingin tahu bagaimana cara merawat gigi atau mulut yang benar ya dok. Ternyata kesadaran masyarakat dalam merawat kesehatan gigi dan mulut ini ternyata masih rendah dok. Tidak hanya itu, ternyata masyarakat yang mengalami masalah gigi itu tidak semuanya mendapatkan pelayanan yang medis. Nah, menurut dokter, kenapa bisa begitu rendahnya kesadaran masyarakat ini dokter terhadap pentingnya kesehatan gigi dan mulut nih? Padahal kalau dipikir-pikir, tentu saja ini merupakan hal yang penting ya dok. Monggo silahkan. Ya, kalau menurut saya ya Mbak ya, seperti yang disebutkan oleh Mbak Esti tadi, riset membuktikan itu masih tingginya prevalensi kesehatan gigi dan mulut yang masih kesehatan gigi yang mulut yang masih rendah kesadaran dari masyarakatnya itu. Kemungkinan dari masyarakat mungkin menyepelekan dari kesehatan gigi dan mulutnya itu. Contohnya, mereka bakal ke dokter gigi apabila sudah merasakan sakit. Kalau tidak sakit, mereka cenderung cuek, merasa bahwa kebersihan gigi dan mulutnya itu bisa terjaga lebih baik. Padahal setelah sakit itu sebetulnya sudah jangka waktu yang lama untuk proses dari sehat ke sakitnya itu, ada rasa sakitnya itu. Ada melalui proses ya dok ya. Dan mereka mungkin menganggapnya ya sepele, hanya di bagian mulut gitu. Padahal sebetulnya kalau dari mulut itu sebetulnya kan semua makanan, minuman itu masuk dari mulut. Semuanya itu bakal melewati mulut untuk sampai ke tubuh. Nah, dari mulut ini merupakan port di entry dari segala macam bisa jadi penyakit yang ada dalam tubuhnya. Pintu masuknya ya dok ya. Pintu masuknya. Kalau kebersihan rongga mulutnya kita jaga, kan di situ ada bakteri dan juga ada jamur. Tapi itu memang flora normal di situ. Tapi apabila kita jaga rutin setiap hari, itu bakal baik untuk tubuhnya juga. Apabila berlebihan, entah itu bakterinya, entah itu jamurnya, itu juga dapat menyebabkan penyakit gitu. Ya, jadi sebenarnya masih abai ya dok masyarakat terhadap kesehatan gigi dan mulut. Padahal
gigi dan mulut ini penting sekali ya, tidak hanya untuk gigi dan mulut saja. Maksudnya semua makanan tadi ya dok ya, semua makanan yang masuk itu port di entry atau pintu masuknya itu melalui mulut ya. Jadi kita harus perhatikan betul-betul. Nah, terus seperti yang dokter bilang tadi bahwa dari awal kalau misalkan merawat giginya tidak benar, nanti itu akan melalui proses nanti baru sakit ya. Setelah sakit baru nanti datang ke dokter gigi misalnya gitu. Iya. Jadi kan seharusnya kita lebih aware di depan ya dok ya. Jadi merawat dulu ya, merawat prevalensi pencegahan daripada penyakit ya itu. Iya, jadi akibat tidak merawat gigi yang benar tadi ya dok, ada berbagai sakit apa dok, misalkan gimana, apa yang terjadi jika kita tidak merawat gigi dan mulut dengan benar gitu dok? Ya, kalau dari gigi dan mulutnya saja ya mbak ya, itu bisa misalkan ada gigi berlubang, kemudian ada karang gigi, kemudian bisa juga bau mulut, terus ada juga bengkak, itu bisa dari di mulutnya itu bisa terjadi berbagai macam. Untuk jangka panjangnya, jangka jauhnya itu juga bisa mempengaruhi seluruh tubuh, karena ya itu tadi seperti yang saya sebutkan tadi, mulut itu merupakan port di entry dari segala macam makanan, minuman, itu masuk ke tubuh itu melalui mulut seperti itu. Iya, jadi ternyata banyak sekali masalah gigi mulut yang ada di masyarakat, seperti gigi berlubang, terutama yang untuk anak kecil tadi ya dok ya. Nah, tentu saja kita perlu tahu nih bagaimana kalau misalkan supaya tidak jatuh ke gigi berlubang atau tadi karies gigi atau karang gigi ya dok ya. Cara mencegahnya gimana dok supaya tidak ke gigi berlubang, supaya nanti giginya tidak berkarang gitu dok? Pencegahan apa yang bisa dilakukan? Ya, untuk pencegahan diri ada dua ya pencegahannya. Biasanya yang pertama itu dari diri sendiri. Jadi kebiasaan setiap harinya seperti menyikat gigi, kemudian melakukan penyikatan juga kepada lidahnya, jangan lupa. Lidah juga disikat ya dok ya? Itu biasanya untuk yang mempunyai masalah bau mulut, biasanya dari lidahnya itu. Kadang masyarakat juga abai, tidak melupakan lidahnya yang seharusnya memang disikat gitu. Ya, kemudian untuk cara sikat giginya bagaimana, kemudian berapa kali sehari, frekuensinya, durasinya, bagaimana yang baik dan benar untuk bisa mencegah penyakit gigi dan mulut seperti itu. Tadi dari diri sendiri Yang kedua tuh bisa untuk sebetulnya kalau ke dokter gigi itu seharusnya tidak waktu sakit saja mbak. Jadi kalau ke dokter gigi minimal itu seharusnya 6 bulan sekali. 6 bulan sekali untuk pencegahan tadi ya dok ya? Melihat apakah gigi atau mulutnya itu ada masalah. Ya seperti yang saya bilang awal tadi, sebelum sakit itu biasanya kan prosesnya sudah lama. Lebih baik diketahui lebih awal daripada sudah sakitnya. Sudah sakit baru diketahui, betul. Seperti itu. Iya. Jadi, kita harus melakukan pencegahan sejak dini nih dok ya. Nah, dininya itu kapan dok? Oh iya, kalau dini, kalau biasanya orang dewasa seperti ini, kita kan mungkin sikat gigi hanya, ya pokok saya sikat gigi gitu. Tetapi kalau kita sudah mengetahui bagaimana caranya, atau frekuensinya, atau durasinya, ya sejak dini itu ya mulai dari sekarang setelah kita mengetahui bagaimana cara pencegahan untuk kesehatan gigi dan mulut yang baik dan benar seperti apa. Namun untuk para orang tua biasanya kan memang anak-anak seperti yang disebutkan tadi juga anak-anak banyak ya mbak ya. Gigi berlubang tadi ya dok. Iya. Kalau di situ mungkin pikiran dari orang tuanya, wah giginya ini masih gigi susu, betul. Ada penggantinya, jadi nggak perlulah terlalu diperhatikan gitu ya dok. Seperti itu. Nanti juga lepas gitu ya. Nanti juga lepas sendiri ganti. Gitu. Sebetulnya ya seperti itu, pola pikir yang seperti itu harusnya mulai dirubah dari sekarang. Salah ya dok ternyata ya. Ya, kalau dari sejak kalau anak
sudah lahir, Betul. dari bayi itu sebetulnya sudah ada perawatannya, seperti meletakkan kasa dan air hangat, kemudian diusapkan ke gusi dan ke lidah bayi, seperti itu. Gusi sudah, dan lidah ya dok. Berarti Iya. ini untuk bayi yang belum tumbuh gigi. Iya, belum itu tumbuh sudah gigi. dimulai Iya, perawatannya. sudah dimulai Oke. dari bayi baru lahir itu sudah bisa dimulai untuk perawatan kesehatan Oke. gigi dan mulutnya. Iya. Itu untuk bayi-bayi Iya. gitu ya. Itu startnya ternyata dini sekali ya Iya, dok, dari bayi itu. sebetulnya. Iya sebetulnya yang benar seperti itu. Iya. Nah tapi untuk orang-orang dewasa yang mungkin ya daripada nanti makin terlambat nih Iya. dok, sadarnya sekarang. Betul sekali, daripada Ya, jadi untuk parah kalian gitu. bisa, iya betul. Jadi untuk kalian bisa nih yang sebelumnya abai terhadap kesehatan gigi dan mulut ya mulai sekarang ya dok ya. Iya. Mulai sekarang kita harus aware sama kesehatan gigi dan mulut kita ya. Rajin memeriksakan. Tadi berapa bulan sekali dok? 6 bulan Iya, ya. minimal 6 bulan Iya, sekali. 6 bulan sekali kita harus cek lah ya setidaknya untuk mengetahui, untuk make sure bahwa keadaan gigi dan mulut kita dalam keadaan baik. Iya. Kalau misalkan ada sakit atau ada yang perlu diobati, bisa mendapatkan pengobatannya segera gitu ya dok ya. sedini mungkin. Iya, sedini mungkin ya. Tadi dokter membahas tentang ternyata pentingnya menyikat gigi itu tidak hanya sekedar sikat gigi ya dok ya. Iya, Jadi betul sekali. ada cara sikat gigi yang benar. Nah mungkin ada beberapa di kawan bisa yang belum tahu seperti apa sih dok cara sikat gigi yang benar gitu dok. Iya. Ya mungkin bisa dipraktekkan dok. Oh, Sudah iya. bawa Iya. patung gigi ya. Ya, di sini Silakan, ada monggo. dental study model atau pentem biasanya kita sebut. Ya, untuk cara sikat gigi sendiri itu sebetulnya ada beberapa cara Mbak ya. Semuanya tidak ada yang salah sebetulnya. Tergantung dari situasi dari rongga Gigi. mulutnya Rongga seperti mulut. itu. Makanya biasakan untuk periksa ke dokter gigi 6 bulan sekali, minimal 6 bulan sekali untuk Iya. tahu bagaimana sih seharusnya pencegahan di rumahnya sendiri itu, termasuk salah satunya cara sikat Sikat gigi yang baik dan benar seperti apa. Namun untuk biasanya yang paling mudah atau yang bisa lebih efektif lah, ini ada satu cara. Oke. Biasanya itu kalau dari ini saya contohkan saja ya Mbak ya. Ya silahkan dok. Ya, untuk gigi depan, samping, kanan, kiri, ini jangan lupa ya, semuanya harus tercangkup. Semuanya untuk daerah daerah muka, Depan, ataupun daerah dalam. Oke. Dalamnya ini kadang suka lupa. Jadi mereka sikatnya cuma Di depannya luar aja. saja. Iya. Betul. Padahal sebetulnya dalamnya kan juga harusnya disikat Iya. juga. Nah, kalau cara yang mudah dan efektif itu biasanya diputer. Jadi Diputar. kalau lebih mudahnya mending diurutkan. Jadi kalau misal kanan belakang dulu, Kanan belakang dulu. kita puter minimal 7 kali putaran. 7 kali. Iya, kemudian kita ganti depan. Ini juga diputar juga, enggak apa-apa. Oke. Diputar. 7 kali putaran Iya, juga. minimal 7 kali putaran. Oke. Kemudian ganti sebelah kiri, sebelah belakang diputar juga, minimal 7 kali putaran juga. Oke. Kemudian jangan lupa yang dalam. Yang dalam, untuk yang dalam, maaf ini agak saya tekan gini ya. Yang dalam itu kayak mencongkel. Mencongkel, Jadi gerakannya oke. satu arah. Dari dalam keluar gitu ya Iya, dok. dari gusi ke gigi. Jadi Dari kayak gusi ke mencongkel. gigi. Gini. Oke. Contohnya ini kalau bawah ya, kita Iya. urutkan saja biar nggak lupa nanti. Soalnya semuanya harus tersikat sebetulnya. Oke. Untuk seumpama bawah kanan dulu. Oke, kita congkel-congkel. Nanti maju ke depan, terus yang depan juga. Jadi kayak mencongkel satu arah dari gusi ke gigi. Ya, terus ke bawah belakang. Kemudian ganti depan, ganti atas. Ganti yang atas. sebelah kiri. Oke. Juga mencongkel, kayak mencongkel seperti ini. Depan satu arah ya, terus belakang. Seperti ini. Untuk daerah kunyah, ini juga jangan lupa
kalau daerah punya ini bisa maju mundur. Maju mundur ya dok ya. Gitu. Oke. Tapi apabila kadang ada yang gigi bungsunya mulai tumbuh dan itu gusinya mulai kebuka sedikit, itu kan kalau maju mundur gini Sakit ya dok. ke belakangnya sakit ya. Iya, Nah, betul. jadi kalau seperti itu satu arah ke depan. Seperti Oh gitu. ini. Gitu. Jangan Jika di belakangnya ada gigi bungsu iya, yang tumbuh. mulai tumbuh dan gusinya mulai terbuka seperti itu. Tapi Iya, kalau betul. sehat boleh maju mundur seperti ini, atas, bawah, semuanya ya seperti ini. Terus Sudah? jangan lupa lidahnya yang seperti Lidah. saya bilang tadi, Betul. lidahnya itu kadang suka lupa, nggak Lupa. disikat. Iya betul dok. Kadang juga karena ada refleks muntah waktu Ya. menyikat gigi itu memang ada. Iya. Mungkin awal kalau tidak dipaksakan itu bakal seperti itu terus dan Oh. ditinggalkan untuk lidahnya. Tapi kalau pelan-pelan Terbiasa. terbiasa, nanti refleks muntahnya itu bisa teratasi. Biasanya seperti itu. Iya 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 dok. Ya, seperti itu Mbak. Iya. Jadi seperti itu kan bisa. Nanti di rumah mulai dipraktekkan ya. Tadi 7 kali putaran kanan, Iya. habis itu ke kiri, Ke depan, lalu ke depan. Oh, dari kanan ke depan, ke belakang, Iya, di kiri, terus ganti atas. Ya yang dalam Ganti itu atas, dalam, terus nanti yang di bagian dalam di Kayak congkel-congkel mencongkel, tadi ya iya, dok ya. kayak mencongkel Iya, jadi mungkin kan tengahnya. bisa nanti mulai hari ini yang masih salah cara sikat giginya mulai dibenarkan ya dok ya, karena itu tadi ya mencegah ya. Iya. Itu. Nah, itu tadi adalah cara sikat gigi yang benar. Lalu apakah kita kan tahu kalau misalkan kita beli sikat gigi tuh dok, ada Oh, berbagai iya. bentuk sikat gigi, yang gagangnya lurus, yang gagangnya bengkok, yang bulunya kayak yang bulunya biasa, yang bulunya halus, Iya. ya. Jadi ada berbagai macam bentuk sikat gigi gitu. Ternyata pasta giginya pun juga seperti itu dok. Ada yang pasta gigi untuk gum care, misalkan untuk gusi, ada pasta gigi yang untuk whitening gitu dok. Nah ini mempengaruhi enggak dok? Oh, iya. Atau sama aja sih gitu? Oh, kalau sebetulnya untuk pemilihan bulu sikat gigi dahulu ya. Kalau dari kami merekomendasikan dari medium to soft. Medium Jadi, to soft. Bulu sikatnya itu dari medium ke lembut. Itu untuk mencegah kan gusi ini kan lunak ya Mbak ya. Iya. Nah, kalau lunak kita pakai bulu yang keras, otomatis kan melukai. Oke. Biasanya kita rekomendasikan untuk yang medium to soft. Kemudian untuk bentuk sikat giginya tidak ada masalah ya, kecuali untuk anak kecil biasakan untuk pakai sikat gigi anak kecil juga. Jangan Disesuaikan ya dok iya, ya? jangan pakai Size-nya. untuk dewasa karena kemungkinan kebesaran ya, jadi malah Iya. nggak ngejangkau semuanya. Kemudian untuk kerataan sikat lebih bagus itu yang rata. Jadi Kan ada tuh dok yang zigzag ya dok? iya, Nah lebih mungkin bagus yang rata. kalau dari saya rekomendasikan untuk yang rata. Oke. Kalau yang rata ini kan bisa menjangkau semuanya juga. Jadi Betul. permukaan giginya nggak ada yang terlewat gitu. Untuk sikatnya biasanya seperti itu. Oke. Sekarang juga ada kok sikat yang sudah ada pembersih lidahnya di belakangnya biasanya. Oh yang iya Ya, ada. itu Yang bisa- ada geriginya Iya, sekecil itu ya dok? betul. Oh itu untuk lidah ya? Iya betul, itu Oke. bisa buat lidah. Kalau lidah satu arah juga ya, jangan lupa ya. Oke. Itu satu arah dari belakang ke depan. Dari belakang ke Seperti depan. itu. Kalau ndak ada sikat giginya, ndak ada ininya, ada juga pembersih lidah yang sendiri. Beli sendiri ada pembersih lidah yang tidak menyatu dengan sikat giginya. Itu Oh ada. ada sendiri. Tapi kalau nggak ada juga, maksudnya ndak bisa membeli itu juga, pakai sikatnya ini juga ndak apa-apa. Oke. Sikat yang depan untuk gigi juga buat lidahnya juga nggak apa-apa. Itu untuk pemilihan sikat giginya ya. Betul. Kalau untuk Pasta gigi. pasta gigi, sebetulnya hampir semuanya sama untuk pasta giginya. Pokoknya kalau dari saya rekomendasinya harus ada floornya, harus Floor. mengandung floornya.
seperti itu. Kecuali untuk gigi sensitif Oke. yang kalau minum dingin itu kerasa ngilu sekali, Ya. itu boleh menggunakan pasta gigi yang ada khusus untuk gigi sensitif, itu enggak apa-apa. Biasanya juga sudah ada floornya di situ. Oh, jadi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya, Dok Iya, ya. Ya, betul. gitu ya. Ya, jadi untuk pasta giginya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Iya. Sama jenis giginya tadi ya, Dok ya, Iya, sensitif atau gigi yang biasa gitu. Oh iya Mbak, satu lagi jangan lupa penggunaan dental floss atau Dental floss, benang gigi. Oh iya, gimana, Dok? Kadang itu masyarakat itu suka pakai tusuk gigi untuk Oke. Membersihkan sisa sela-sela. makanan. Iya betul, sisa Betul. makanan di sela-sela Oh, gigi. salah ya, Dok? Sebetulnya kalau pakai pasta gigi, pakai tusuk gigi itu yang kalah itu gusinya. Jadi Oh. mungkin nanti ada kayak bogang gitu giginya. Ada celah Ada celah di antara Karena- gigi. Iya betul. Oh. Karena kalau di antara gigi ini kan ada gusi ya Mbak ya. Betul. Kelihatan ya. Di sini kan ada gusi antara gigi ini. Kita biasanya sisa makanan nyelipnya kan di sini. Iya, di sela-sela. Di sela-sela antara dua gigi gitu. Kalau tusuk gigi itu kan keras. Iya. Dia tuh cenderung keras meskipun lancip, tapi lancipnya nggak selancip biasanya kita pakai alat ada sonde namanya. Oke. Itu lancipnya hanya, kalau menurut saya itu tumpul malah. Masih tumpul ya, Iya, Dok, masih ya? tumpul. Iya. Dan keras kalau kita pakai ke sini, ini yang kalah gusinya. Gusi di sini itu bakal kalau yang atas ya ke atas, kalau yang bawah ya ke bawah. Jadi kelihatan lebih bogang Oh. giginya. Ada celah antara dua giginya ini. Oh, gitu. Ya, makanya kalau penggunaan tusuk gigi saya nggak sarankan. Lebih baik pakai dental floss atau benang Benang. giginya itu. Kalau Oke. benang gigi itu lebih fleksibel, lebih nggak kaku. Kan kalau tusuk gigi kan keras dan kaku gitu kan. Tidak bikin bogang tadi ya, Iya, Dok ya. kalau dia pakai benang gigi, insya Allah nggak bikin bogang seperti itu. Oke, terima kasih, Dok. Ini ilmu baru mungkin untuk kalian bisa yang masih pakai tusuk gigi. Iya betul. Masih tusuk giginya diganti benang. Nah, ini carinya di mana, Dok? Di apotek kah atau? Oh, biasanya di Alfamart, Indomaret itu juga sudah ada. Oh, udah sudah ada. menjual. Jadi terjangkau ya, Dok ya. Bisa Iya, di mana-mana bisa biasanya sudah ada, dapat di di mana-mana. Toshiba. Oke. Iya, terus nanti ada beberapa yang bilang sikat gigi aja tuh ndak cukup gitu. Kita masih perlu ini apa? Larutan itu, Dok. Oh ya. Larutan penyegar Bau bau nafas yang dikumur itu loh, Dok, yang kita kan bisa lihat di iklan-iklan di televisi gitu, Dok. Nah, itu menurut dokter apakah kita cukup pakai sikat gigi dengan pasta gigi atau kita masih perlu pakai kumur-kumur tadi, Dok? Oh iya. Kalau masalah obat kumur ya Mbak jatuhnya Betul, itu iya. berarti itu hanya apa ya? Bukan yang utama. Jadi kayak tambahan aja. Tambahan. Buat membersihkan gigi dan mulut itu yang utamanya ya tadi sikat gigi. Oh iya tadi waktunya belum ya Mbak ya, sikat gigi Oh iya. itu minimal 2 kali sehari, yaitu setelah sarapan dan Oke. sebelum tidur. Oke. Itu minimal ya, boleh lebih dari itu enggak apa-apa. Minimal setelah sarapan dan malam kalau mau tidur. Oh iya, Iya. itu maksudnya malam sebelum tidur itu boleh agak sorean, tapi setelah itu nggak makan gitu. Jadi setelah makan malam ya, Iya, Dok ya. setelah makan yang terakhir lah hari Oke. itu gitu. Itu Iya, jangan iya. lupa. Biasanya itu yang terus tadi Kembali ke untuk- cairan kumur tadi. Ya, kembali ke cairan kumur itu kan hanya penambah, Mbak. Jadi kalau rekomendasi saya itu jangan digunakan setiap hari. Karena kalau setiap hari di kondisi gigi dan mulut yang tidak ada masalah, maksudnya Gigi dan mulut yang kita sehat. sehari-hari aja itu penggunaannya ya maksimal 2 kali seminggu lah. 2 kali seminggu. Iya. Jadi tidak setiap hari ya, Dok. Ya, untuk pemilihan obat kumur memang tidak kalau saya tidak merekomendasikan setiap hari, tapi hanya 2 kali seminggu. Itu untuk gigi sehat ya Mbak ya, maksudnya nggak ada keluhan, kecuali ada special case yang memang membutuhkan obat kumur seperti itu. Ada kasus-kasus tertentu yang mengharuskan harus pakai obat kumur sebagai obatnya gitu ya, Iya, Dok ya. untuk membantu lebih bersihnya seperti itu. Oh, gitu. Nah, tadi untuk pencegahannya, Dok.
dengan pergi ke dokter gigi, terus sikat gigi, menggunakan cairan kumur. Lalu bagaimana untuk yang sudah ke sakit gigi, Dok? Sudah terlanjur nih, sudah terlanjur sakit gigi. Nah, apa yang bisa dilakukan, Dok? Iya, kalau sudah terlanjur sakit gigi, yaitu lebih baik ke dokter gigi. Karena kalau ke dokter gigi bisa dilihat bagaimana ini sakitnya. Biasanya sudah tahu ini awalnya seperti apa, terus pengobatannya bagaimana. Itu insya Allah dokter giginya tahu bagaimana untuk menangani kasusnya seperti itu. Sakitnya ya bisa hilang, ataukah pasiennya bisa memperbaiki pola hidupnya, maksudnya pola kebersihan rongga mulutnya dengan lebih baik. Itu juga diajarkan juga sebetulnya di dokter giginya. Jadi apabila sudah merasa sakit, lebih baik segera ke dokter gigi. Seperti itu. Jadi kalau yang sudah sakit gigi, kan ada tuh, Dok, yang sudah sakit gigi tapi dibelikan obat aja di warung gitu, sembuh gitu. Nah, gimana, Dok? Fenomena yang terjadi itu soalnya seperti itu. Sering sekali seperti itu sebetulnya. Kadang kan ya itulah kurangnya masyarakat, itu memang kurang kesadaran masyarakat itu memang sangat kurang untuk kebersihan rongga mulutnya, kebersihan gigi dan mulutnya. Makanya mereka abai, seperti abai tadi. Padahal kalau beli di obat, seumpamanya sakit terus beli obat di apotik, kadang tuh di apotik tidak ada beberapa penggunaan obat yang memang harus diawasi oleh dokter. Tidak boleh berlebihan, terus pasnya berapa kali, dosisnya maksimal dosisnya berapa, itu kan harus ada. Sebetulnya ada beberapa obat yang harus diawasi oleh dokter, tapi kadang di apotik itu juga dijual bebas. Takutnya nanti ada masalah di kemudian hari. Contohnya untuk penggunaan antibiotik seperti itu ya. Antibiotik itu kan ada minimal penggunaan sama dosis. Kalau tidak diawasi oleh dokter, kadang tuh bisa menyebabkan resisten dari obat tersebut. Betul sekali, Dok. Kadang ya itu mungkin mereka abainya di situ. Kalau cuman obat yang penghilang rasa sakit, biasanya tidak sembuh-sembuh juga untuk sakit hanya sementara aja ya, Dok. Sakitnya hilang, bisa berulang gitu. Karena yang musuh utamanya tadi belum teratasi, yang utamanya belum teratasi, makanya bisa berulang seperti itu. Terus kalau di Dungus sendiri, Dok, nah kita bisa melakukan perawatan apa saja sih, Dok, kalau di rumah sakit Dungus, Dok? Misalkan untuk kawan bisa yang mungkin saya punya gigi berlubang tuh, bisa nggak sih, Dok, dibawa ke Dungus gitu? Bisa banget. Bisa banget seperti ya. Itu ya, jangan khawatir kalau di rumah sakit Dungus, insya Allah bisa teratasi untuk sakit gigi, terutama yang gigi lubang atau bengkak seperti itu. Bisa, kemudian karang gigi itu juga insya Allah bisa teratasi. Tapi untuk yang ranah yang spesialis, untuk rumah sakit Dungus memang belum ada ranah spesialis, dokter gigi spesialisnya memang belum ada. Dan ini dokter Dina masih sekolah. Jadi dokter Dina sudah kembali, mungkin ada ranah spesialisnya. Kita tunggu dokter Dina. Karena masih melakukan studi ya, Dok, ya, masih melanjutkan studi. Untuk sementara ini kita dengan dokter gigi prima dulu ya. Jadi tadi ya, Dok, misalkan gigi berlubang kita masih bisa ya, Dok, ya, kita bisa. Terus untuk karang gigi bisa juga ya, Dok, ya. Kalau karang gigi masih bisa. Karang gigi bisa. Dokter gigi umum masih bisa, pokoknya. Itu untuk kasus-kasus yang mungkin sudah perlu spesialisasi itu yang mungkin belum bisa gitu ya, Dok, ya. Biaya perawatannya mahal nggak sih, Dok? Karena banyak yang tanya mau ke rumah sakit tapi nanti mahal nggak ya gitu perawatan di sana. Kalau misalkan tambal gigi di Dungus tuh mahal nggak ya gitu, Dok? Gimana, Dok? Kalau dari segi harga gimana, Dok? Jangan khawatir, pokoknya masyarakat jangan khawatir kalau melakukan perawatan gigi dan mulut di rumah sakit Dungus. Insya Allah harganya terjangkau sekali. Monggo kalau mau datang ke rumah sakit Dungus untuk perawatan gigi dan mulut, silahkan nanti dengan saya, dengan dibantu oleh Mbak Vita. Ya, jadi silahkan datang untuk kawan bisa mungkin
informasi ini bisa disebarluaskan ke saudara-saudara mungkin atau orang-orang di sekitar kawan bisa, bahwa poli gigi kita buka 1 minggu 3 hari ya dok ya, Iya, betul. hari Senin, Selasa, dan Jumat. Iya. Ya, gitu. Jadi monggo silahkan yang mau memeriksakan diri, yang belum sakit juga boleh datang ya Iya, dok ya, boleh untuk sekali. memeriksakan tadi ya, untuk kepencegahan tadi. Iya. Jadi datang untuk memeriksakan sebenarnya gigi dan mulut saya itu dalam keadaan bagaimana sih Iya, dok, betul. gitu. Jadi nggak perlu nunggu sakit. Iya, Ya betul ya betul dok ya. sekali. Ya kalau sudah menunggu sakit, sudah gigi berlubang, nah itu Lebih beda lama lagi. Lebih biasanya lama lagi, perawatannya. betul. Kalau misalkan melakukan pencegahan dari awal, tentunya nanti ke belakang perawatannya nggak terlalu ini ya dok ya, Iya, nggak terlalu betul. seperti yang sudah terlambat. Iya, Gitu. betul sekali. Iya, jadi mungkin dokter punya pesan-pesan ini untuk kawan bisa yang sedang menyaksikan podcast ini. Oh iya, untuk kawan bisa ya Mbak ya? Iya. Kawan bisa semuanya yang ada di daerah, terutama di daerah sekitar Dungus, Rumah Sakit Dungus, jangan lupa untuk menyikat gigi minimal 2 kali sehari, yaitu setelah sarapan dan malam sebelum tidur atau setelah makan malam, seperti itu. Dan jangan lupa lidahnya juga disikat. Kemudian jangan lupa pergi ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali, boleh ke Rumah Sakit Dungus, monggo. Terima kasih dok. Tak terasa kita sudah berada di ujung acara nih dok. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber hari ini bisa bermanfaat, tidak hanya untuk orang-orang di sekitar kita, tapi juga memberikan dampak positif untuk masyarakat Indonesia ya. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Dokter Gigi Prima. Iya, sama-sama. Yang sudah meluangkan waktunya untuk bersama saya di sini berbincang di podcast Bisa Sehat ini ya. Saya ingatkan sekali lagi bahwa kawan bisa dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran ya tentang kesehatan gigi dan mulut, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya, ya, pepatahnya betul seperti sekali. itu. Cukup di sini perjumpaan kita. Jangan lupa selalu dukung channel YouTube kami dengan like, komen, dan subscribe channel YouTube RSUD Dungus untuk Indonesia yang lebih sehat. Saya Esti mohon undur diri. Sampai jumpa di podcast Bisa Sehat episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.